Yo guys, selamat datang di OP Obrolan Programmer. Woo! Luar biasa, kali ini tidak ada yang ini ya, tunggu-tunggu ada. Udah. Iya, saya inisiatif aja dan ini kayaknya Inisiatif. terakhir nih gitu ya. Iya, dan ini suka yang terakhir-terakhir soalnya. Finishing gitu dia. Ya, front end kan gitu. Oh iya, saya terakhir juga harusnya. Front end juga. Ya, ini ada improvement lah ya di OP lah ya. Oh iya. Kalian mendengarkan dengan apa namanya sensasi yang berbeda gak? Aduh, sakit kupingku Am. Gitu kamu ya. Enggak enak sih sebenarnya. Enggak terlalu ngejepit. Kan kadang ada headset yang terlalu ngejepit terus kalau dalam waktu yang lama tuh kita kayak sakit kuping gitu kan. Ini enggak terlalu ngejepit, enak. Kuping. Telinga. Kuping kan juga bahasa Indo dan. Kuping iya. apa? Coba lihat di KBBI ya. Ya nanti ya. Nanti Ya. Oke. Kopeng. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrolin apa? Mau ngobrolin soal to-do list. Jadi to-do list ini tuh ya kalau kalian cari tips-tips tentang produktivitas adalah yang nyarankan untuk bikin to-do list gitu kan, dicatat biar kita ingat dan kawan-kawan gitu. Tapi apa benar produktif si to-do list ini bikin produktif atau malah gak produktif? Ini sebenarnya ya tunggu. Ini intro dulu. Nah, sebenarnya ini masalah berangkatnya itu dari masalah pribadiku ya, masalah yang aku angkat sendiri gitu, yang pengen aku diskusikan sama teman-teman. Jadi konteksnya gini. Aku pakai to-do list gitu kan. Aku pakai to-do list. Ini buat teman-teman juga ya yang nonton ya, biar kebayang juga nih bisa ngikutin diskusinya. Jadi aku pakai to-do list dari zaman SD. skripsi. Bukan dong. Oh. SD to-do list gitu ya, nanti belajar bahasa Indo gitu ya. Jadwal Bahasa Indonesia pelajaran harus- itu kan to-do list. Oh iya ya. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Aku pakai to-do list ini dari skripsi gitu kan. Dari skripsi kenapa kok bikin to-do list waktu itu ya biasa lah ya, cari-cari tutorial biar bisa produktif. Ketemulah to-do list. Nah, waktu itu kegiatanku itu kan skripsi sama ada proyekan gitu, proyekan sama teman-teman gitu di komunitas, sama satu lagi full time waktu itu. Us. Nah, was. Udah Full time magang. Bukan full time. Oh, full Kan time udah. skripsi kan. masih skripsi udah full time. Anda belum lulus sudah full time. Luar biasa. Kan masih skripsi. Ya kan sama. Luar biasa Ilham. Luar biasa Ilham. Loh, kok saya Apa sih? Ini obrolan apa sih? Itu nah, jadi waktu itu udah mulai bikin to-do list tuh gitu. Karena kan sudah susah buat cari waktu gitu kan. Jadi yang aku lakukan ya udah tiap hari tuh aku ngelis yang mau tak lakukan tuh hari itu apa aja. Nah, biar aku bisa mulai dengan lebih mudah gitu, gak overthinking gara-gara to-do list itu kan kadang ada satu item yang gede gitu kan, kayak misalkan menyelesaikan fitur apa gitu, itu gede banget. Dimana di fitur itu kan harus ada riset dulu, baca-baca artikel dan kawan-kawan. Itu aku breakdown kecil-kecil tuh. Biar ketika ngeliat tuh kayak, oh pertama aku harus cari artikel tentang misalkan mau bikin fitur notifikasi. Aku nggak tahu nih bikin notifikasi. Oh pertama cari artikel untuk belajar notifikasi. Oh ya udah cari artikel dulu gitu. Jadi kayak kecil-kecil banget gitu. Nah, dari semenjak yang skripsi itu sampai bulan lalu itu aku terus pakai to-do list gitu kan. Aku pakai to-do list sampai di titik entah ya akhir-akhir ini gitu ya. Ini problemnya ya, akhir-akhir ini aku tuh jadi overthinking ketika ngelihat to-do list. Maksudnya kayak aku ngeliat to-do list nih ya, kalau misalkan gak di breakdown dia yang gede gitu, aku ngeliatnya kayak waduh ini bakal, kalau aku harus masuk ngerjain to-do list yang A nih, ini aku bakal berjam-jam nih nyelesaikannya nih, bakal lama banget, bakal capek banget nih, akhirnya males buat ngerjain. Nah tapi kalau di breakdown jadi kecil-kecil gitu kan, aku breakdown jadi kecil-kecil, ada alasan lainnya lagi, kayak ngelihat jadi overthinking lagi, kayak waduh ini item-item kecilnya banyak banget nih, gak bakal selesai nih kayaknya nih. Nanti aja deh, tunggu momen yang tepat. Nanti abis duhur deh kayaknya agak free. Oh nanti malam deh. Oh nanti besok deh. Apa. Nah jadi kayak terjadi seperti itu terus gitu. Terutama di kerjaan di luar kantor gitu. Kalau di kantor kan udah inilah ya kewajiban lah gitu kan. Apalagi ada board dan kawan-kawan kayak gitu kan, ada stand up dan kawan-kawan. Nah, tapi kalau to do list yang di luar
kantor gitu ya, entah buat belajar pribadi lah atau buat komunitas dan apapun itu mesti tadi overthinking tadi itu kayak gitu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya to-do list nih bikin produktif atau enggak gitu, atau kalau sebenarnya caraku aja yang salah menggunakan to-do listnya buat teman-teman gitu kan, atau sebenarnya mindsetku aja yang salah gitu dalam melihat task tadi itu yang sampai overthinking gitu. Nah, jadi kayak pengen tahu lagi karena aku masih merasakan manfaat to-do listnya gitu. Kenapa? Karena kalau ada to-do list jadi ingat gitu kan. Oh, hari ini aku harus ngelakuin apa. Jadi kalaupun ada pekerjaan tuh yang sering aku lupakan, jadi ingat kalau ada to-do listnya. Makanya aku masih tidak bisa merelakan, tidak bisa move on gitu sepenuhnya dari to-do list gitu. Tapi kalau mau pakai to-do list lagi, takut overthinking lagi kayak gitu. Nah, itu sih. Nah, menurut teman-teman kayak gimana? Karena Ilham sama Dani kan aku nggak tahu dulu kan pernah pakai to-do list gitu ya. Aku nggak tahu apakah itu sampai sekarang atau kayak gimana gitu. Jadi pengen minta pendapat teman-teman lah kayak gitu. Bebas, mau dari siapa dulu? Mau kasih komen? Dani dulu deh. Saya soalnya bukan tim to do list. Oh, nggak apa-apa, kan bisa. Ya kan nanti dari sisi yang ini, nanti ya. Bukan tim to do. Ini ada tim to do list, tim non to do list gitu Dan ya. ya. Gimana? Dari Dani gimana? Apa nih? Opiniku. Iya, opinimu gimana terkait to do list, terkait ceritaku lah. Ini apa yang salah nih dari yang aku lakukan kok bisa gitu. Perihal apa yang salah ya? Kalau soal apa yang salah dari dirimu, Kamu mencari kesalahan-kesalahannya Oh, Aka iya, gitu ya. parah sih. Astagfirullahalazim. Dan tidak boleh begitu dan. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak. Gimana? Ya mungkin aku ceritain sedikit konteksku dulu kali Ya, ya. boleh. Baru coba ini. Enggak sharing-sharing lah, ngobrol-ngobrol lah. Nah, aku juga termasuk penganut to do list gitu ya. Jadi Pengadut. Musrik tim to do gak tuh? Musrik gak tuh? Siap. Jadi dulu pas awal-awal belajar coding itu mostly aku selalu ada to do list gitu ya. Awal-awal. Oke. Sampai sekarang pun sebenarnya juga ada gitu. Mm-mm. Nah, cuman di tengah perjalanan kalau ngomongin soal benefit ya, of course yang tadi kamu udah mention kah soal kayak kita jadi ingat apa yang mau kita lakukan Iya. gitu-gitu. Nah, itu personally ngebantu banget sih buat aku gitu. Terutama kalau untuk kerjaan kantor itu aku juga ada to do listnya sendiri gitu. Karena Bukan to do list di kantor berarti bukan. Ada sendiri buat yang di kantor berarti. Oh, berarti aku atau yang combine di- jadi satu antara to do listku kerjaan kantor sama to do listku pribadi yang mau aku kerjakan. berarti ngegeser-gesernya di dua tempat gitu kan? Di board kantor, di board Misalkan di kantor sendiri. Enggak, pakai cuman- Jira gitu misalkan. Enggak, Terus cuman catatan doang aku. Aku Oh. kerjaan kantor apa aja, bla 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 kayak Oh. gitu-gitu. tapi iya, di iya. board pribadimu. Iya. Di board kantor juga ada kan? Ada. Jadi ada Kan- kayak dua gitu kan. Nah, kan nggak mungkin aku geser per hari juga kan kalau tasnya itu gede. Iya, gitu. karena Nah. nggak kalau di kantor kan nggak mungkin di breakdown kecil-kecil gitu kan, sampai nulis apa namanya mencari artikel tentang nggak mungkin bisa ditulis di kantor gitu kan, kayak ini Saya apa nih, gitu. kecil-kecil sih bikin migration apa ya gitu. Sekecil itu. Story point-nya Sabtas sampai sih, satu gitu. Sabtas. Oh, Sabtas Sabtas bisa, itu. Sabtas bisa. Sabtas bisa. lah. Ya, kayak gitu. Nah, Oke. jadi kalau aku rasa pertama benefitnya ketika aku pakai to do list itu aku jadi tahu persis apa yang akan kulakukan dan terarah gitu kayak. Nah, itu sukanya tuh itu aku. Iya, jadi kayak nggak ngalir gitu loh. Iya, bangun tidur tuh kayak Iya, aku tahu apa yang harus akan kulakukan. menyelesaikan ini gitu kan. Iya, aku tahu apa yang harus kulakukan hari ini tuh bener-bener kayak kita tahu persis gitu. Iya, kayak sudah ada misinya gitu kan. Betul. Nah, kadang juga aku nge-mapping tuh gitu kayak kalau aku mengerjakan ini, aku tuh bisa secara nggak langsung itu kayak aku tahu, oh aku mengerjakan ini untuk tujuanku yang ini gitu. Ya, Jadi kayak aku ada- nyambungin gitu. Oke, ini mungkin progresnya kecil, tapi itu kan secara incremental bakal bisa membantu aku untuk capai Sampai yang tujuanku. besar. Kayak gitu. Nah, itu salah satu benefit yang kurasakan ya. Ya so far ketika pakai to-do list. Cuman akhir-akhir ini sebenarnya nggak apa ya. Aku tuh lebih kayak sekarang itu kalau Sekarang sesuai nih. mood sih. Kayak Kalau kalau tuh, kalau mood nggak to do list. Iya. Mood to do list. kalau gitu lagi gimana? mood ya udah aku nulis to do list gitu. Kalau lagi nggak mood nggak. Nah, dan sebenarnya mood atau enggak ditentukan ketika Kondisi hati. bukan anjir. Oh, Apa bukan. kondisi hati.
Nah, itu tuh kapan aku harus bikin to do list dan kapan aku nggak bikin to do list itu ditentukan dari gambaran besarku dalam suatu hari aku mau ngerjain apa. Oke, kasih contoh biar agak Jadi, kebayang. nah kayak semisal ya, kalau aku udah commit gitu ya, let's say kemarin gitu week, aku bener-bener Kemarin Sabtu. kemarin Sabtu atau kemarin Jumat, karena kan Oke. kamu libur juga kan. Oke, Oh, ya, gitu ya, gitu ya. Ya, siap, Ditekankan banget sih. Siap, Nah. siap. Itu apa namanya? Aku gak nge-planning hariku mau ngapain gitu. Nah, karena aku udah tahu big picture yang aku mau lakukan di hari tersebut, gambarannya. Jadi ketika aku udah tahu gambaran besar apa yang akan aku lakukan di suatu hari tertentu, itu aku nggak bikin to-do list. Semisal contohnya ya, meskipun itu gede ya, tapi aku nggak bikin to-do list. Aku let it flow in the process of menjalani harinya gitu. Karena Kayak udah semisal, tahu. let's say kemarin aku Kemarin. Jumat gitu ya. Itu Jumat. aku komit untuk full seharian ngulik doang, belajar gitu. Dan belajarnya spesifik ke front end expert. Di situ ada banyak question. Ya udah aku ngerjain berapapun question semampuku dalam satu hari gitu. Nah, jadi kayak aku nggak nge-breakdown, oke, jam 4 pagi, jam 8 sampai jam 7 aku mau mengerjakan soal Portion front end apa? expert yang bagian katakanlah memorize gitu. Kan ada challenge-nya tuh. Oh, aku mau ngerjain challenge yang A, B, C segala macam itu enggak gitu. Tapi Let it flow aja udah ya, let it sesuai flow, mood, sesuai sesuai kebutuhan, sesuai timing dan kawan-kawan gitu. Sorry guys, tadi ya ada kesalahan teknis ya. Ini lagi coba recording pakai kamera. Tapi karena saking canggihnya kameranya ya, kualitas videonya, memory cardnya itu tidak bisa mengikuti kecepatan ini penulisannya. Akhirnya ke stop tadi. Iya, Tapi berarti nggak tahu ini agak aku kurangin tadi kualitas videonya. videonya. jadi kamu sombong kamera baru kan? Oh iya dong, harus sombong dong. Kayak gitu ya. Mau astagfirullah. Astagfirullah. Ya, Anyway. Gimana tadi? Tadi Dani ngomongin soal front end expert ya kan. Di mana tadi Betul. ya kan expert kan? Ya. Apa yang master? Front expert. Tadi kalau misalkan ada satu hari di mana kamu benar-benar kebayang mau ngapain, kamu gak bikin to-do list-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan gak kebayang, itu bakal nulis to-do list-nya. Nah, tapi aku gak kebayang nih. Hari yang gak kebayang tuh gimana maksudnya? Kalau yang kamu udah tahu nih akan ngapain, kayak tadi ya front master aku udah tahu. Oh, berarti kan hari-hari di mana kita udah mengagendakan itulah, kayak oh besok Minggu aku mau belajar tentang apa, ya udah seharian aku mau fokus ke sana aja, ya udah gak usah bikin to-do list, ngalir aja gitu kan. Tapi kalau yang nggak kebayang tuh yang kasusnya seperti apa? Ya, yang nggak kebayang. Wow. Ya masih tambahan yang sangat penting ya. Ya ketika aku nggak tahu aku dalam sehari mau melakukan apa. Contoh, tapi kalau ada kasus kalau nggak? weekday kan kerja kan. Nah, weekday ya kan udah udah tahu berarti. clear, udah tahu. Berarti akan sangat-sangat jarang sekali kamu menggunakan to-do list karena itu kayak Iya kan. Nah betul, Akhir-akhir ini kamu akhir ini aku jarang banget pakai to-do list. Nah jadi kalau aku kayak katakanlah kemarin nih lagi kayak galau-galaunya atau gimana gitu kan ya. Nah itu tuh Iya, paham. Galau kenapa tuh? Paham. galau kenapa Lah tuh? itu tuh ya aku nggak tahu mau ngapain ya anjir gitu kayak. Kan berarti moodnya nggak enak kan? Moodnya gak enak, lagi galau kan berarti kan. Ya lagi galau. Ya, Terus mungkin kamu ya. bingung mau ngapain. Nah, bingung mau ngapain, ya udah aku bikin to-do list biar aku tahu apa yang harus kulakukan dan aku nge-enforce diriku untuk kayak produktif dalam hari itu daripada gak ngapa-ngapain. Berarti kalau lagi gak mood bikin to-do list karena tadi lagi pikirannya lagi kacau gitu ya. Nah, berarti gini Ham, apa namanya? Kalau Kamu ham ke sana. oh ya. Berarti gini Ham, kalau si Dani lagi bikin to-do list, itu tanyain aja, "Kamu galau kenapa?" Dan Oh, benar. Nggak harus galau sih. Benar. oh iya. Lagi banyak pikiran gitu ya, lagi gak jernih. Jadi to-do list tuh apa ya? Kalau dilihat tuh sudut pandangnya berarti kayak to-do list itu adalah sebuah alat di mana bisa digunakan untuk kita tuh agar bisa lebih fokus kalau kita lagi gak bisa fokus gitu ya, lagi gak bisa fokus, banyak pikiran. Jadi to-do list tuh kayak ngebantu kita buat fokus gitu. Bisa jadi salah satunya gitu. Karena aku rasa juga salah satu hal yang apa ya, selama aku pakai to-do list gitu ya. Pertama yang aku rasakan
Mostly dari apa yang aku tulis di to-do list itu gak kecapaian semua, gak aku kerjain semua. Pasti ada beberapa hal yang aku korbankan gitu lah. Iya, itu mesti ya Mesti kayak dari gitu kan, sisi gak, ya. gak bakal ke shift semua tuh gitu. Mm, mm, mm. Dan juga katakanlah kita juga semakin detail gitu ya. Aku mau kayak pokoknya katakanlah belajar dari jam sini sampai jam segini gitu ya. Tapi Makin susah lagi di achieve itu. iya, bisa banyak-banyak faktor gitu. Ketika aku keasikan justru gitu ya. Ya, aku bahkan Molor. bisa molor gitu. Tapi kalau aku udah katakanlah udah ngerasa bosan atau gimana bisa jadi lebih awal ya udah aku langsung switching konteks ke task yang lainnya Karena gitu-gitu. boring yang tadi atau lagi Bisa stuck jadi atau kayak apa, gitu. daripada stuck blocking pindah aja gitu ya. Ya, sebenarnya ada salah satu kalau ngomongin soal productivity ya, terus time management segala macam to-do list kan salah satunya. Itu ada yang namanya juga time blocking. Time blocking kayak Pomodoro berarti. Enggak, beda lagi. Aku lupa intinya time blocking tuh ya intinya kayak kita mengalokasikan beberapa jam tertentu itu benar-benar fokus gitu kayak time blocking tuh kayak jam aku lupa intinya yang aku terapkan adalah ketika aku menerapkan time blocking adalah oke, pokoknya dari pagi sampai sebelum zuhur aku dedikasikan waktuku untuk bikin konten apapun itu tasnya, entah aku bikin skrip, entah aku recording, entah aku video editing, ya udah aku di block time itu gitu. Nah itu salah satunya. Ada juga Iya, iya, iya. metodenya time blocking gitu. Per domain gitu ya bayangannya ya. Maksudnya Iya, per domain tuh kayak apa ya? Per kegiatan gedenya lah kan. Misalkan jam sekian sampai sekian itu untuk waktunya kantor, sekian sampai sekian itu untuk kegiatan-kegiatan komunitas. Entah kegiatannya apapun gitu, mempersiapkan event lah, materi lah, apalah, pokok itu buat komunitas. Pagi buat apa, konten gitu misalkan. Jadi Iya, kayak bisa jadi kayak gitu. Iya, 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 Heeh, iya. macam-macam sih. Dan ya lagi-lagi coba sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Kayak semisal, aku ngerasa produktif ketika baru bangun nih, pas subuh-subuh lagi seger-segernya, aku gak mau tidur lagi. Nah itu aku coba semisal belajar, mungkin ngerjain soal algoritma data structure, karena lagi masih fresh-freshnya otak gitu. Dan ya teman-teman yang tahu diri teman-teman sendiri coba disesuaikan sama kebutuhannya gitu. Iya, berarti intinya gak harus selalu pakai to do list gitu ya, karena tadi to do list tuh ada untuk membantu kita gitu kan. Tapi kalau misalkan to do list ini sudah jadi yang overthinking dan kawan-kawan, harusnya kita produktif bisa fokus tapi gara-gara lihat to do list banyak jadi terintimidasi gitu kan. Ya udah gak harus dipaksakan pakai to do list gitu ya. To be Tapi honest, kalau aku belum pernah ada di titik itu sih Kak. yang sampai Iya, sampai overthinking karena anjir gue banyak banget gitu. Gak tahu ya. mungkin dari tampilan to do listnya mungkin beda bikinnya. Apa anjir tampilan? Kalau aku akhir-akhir ini ya kayaknya salah juga sih aku sih. Apa? Aku nulis gini nih, to do Senin, to do Selasa, to do Rabu, to do Kamis, dread gitu satu halaman. Oh. Ya kan itu juga Kamu sih. mapping dalam satu minggu itu kamu mau ngapain, bukan Iya, per hari. Iya, nggak fokus per hari gitu. Jadi lihat kayak banyak banget ya, kayaknya nggak kejar. Kayak jadi sprint planning gitu loh. Oh, Terus tampilannya satu halaman gitu kalau taruh di Notion gitu kan. Kayak ya kayaknya gara-gara itu sih. Aku nggak pernah kayak gitu sih. Biasanya per hari. Jadi kayak bangun, oke, mau ngapain nih gitu kan biasanya. Terlalu over ini ya gue. Iya bisa jadi sih. Karena Maksudnya kayak itu overthinking. seminggu kayak Iya. wow, there is a lot of tasks that I should do dalam satu minggu gitu kan. Iya. Akhirnya Iya, bisa jadi sih. Inilah. Tapi itu kamu lakuin nggak kayak Senin apa, Selasa Tidak. apa? Nggak, maksudnya dikerjain gitu kan, tapi kebanyakannya tadi banyak yang molor lah, tidak sesuai planning lah dan kawan-kawan kayak gitu. Iya itu kalau seminggu gitu kan kayak apa ya? Tapi nggak tahu ini relate sama sprint nggak sih? Kalau sprint tuh kan prinsipnya adalah nggak boleh ada tas masuk di tengah-tengah sprint kan? Nah kamu maunya gitu berarti seminggu ya udah ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ntar kalau ada penyesuaian nggak boleh, bentar dulu. Kamu harus bikin tiket dulu kalau misal ada. Sebenarnya aku bikin yang Senin, Selasa, Rabu tuh berangkat dari keresahan ini ya, kayak aku pengen nih ngerjain apa gitu ya, kerjaan yang apa gitu kan di luar kantor gitu kan, misalkan ngulik apa gitu. Terus aku mikir kayak kapan ya waktu yang tepat buat aku ngerjain ya, kayaknya kok gak ada waktu gitu kan. Terus ya udah aku bikin, apa kalau aku bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu bisa tahu ada di hari Kamis nih. Jadi kayak aku gak resah gitu awalnya, kayak aduh aku pengen banget kerjain
kerjaan yang ini nih atau belajar yang ini nih. Kapan ya bisanya? Oh kan aku udah ngejadwalin itu Kamis. Sekarang aku fokus aja udah, nanti kalau ini beres Kamis aku bisa belajar. Nah, awalnya idenya kayak gitu tuh. Kayak bukan mau ke sprint planning gitu modelnya. I Tapi see. karena aku tulis gitu jadinya ngelihat mungkin 1 2 3 kali dan itu terus menerus jadi terintimidasi dan capek itu mungkin gitu ya. I see. Nah, aku sempat kepikiran kayak gimana kalau itu dibentuk jadi kayak habit gitu kan. Jadi kayak even kamu nggak perlu mikirin hal itu kan, habit itu kan automatic ya. Jadi kayak cuman memang awalnya memang butuh effort khusus untuk membentuk habit itu gitu. Jadi kayak semisal mungkin yang aku dilakukan dulu kayak pagi-pagi aku baca buku gitu ya. Terus ya udah malam sebelum tidur aku pengen bangun habit apa. Jadi kayak ditentuin nih. Jadinya di setiap harinya even if kamu nggak punya to do list, kamu udah tahu, Udah jalan otomatis ya. udah jalan otomatis. Oh pokoknya kalau pagi aku dedikasikan waktuku untuk katakanlah mentoring Iya, atau iya, apa gitu. Nah jadi kayak ngebikin suatu sistem Ya, yang pada akhirnya kamu nggak perlu memikirkan hal itu, tapi kamu tetap bisa jadi produktif anyway gitu kan. Dan nggak kepikiran karena ya it's automatically kejadian gitu. Iya benar. Itu pernah kejadian di aku sih. Dan itu menurutku salah satu hal yang efektif kalau di aku ya, tapi nggak tahu kalau Iya. di kamu gitu. Aku pernah pas Oh, ini itu apa pernah habit ngelakuin. apa? Ya bangun gitu kan, Hah? terus lihat apa Grammarly gitu kan. Belajar apa namanya bahasa Hmm. Inggris gitu kan. Terus habis itu apa nih? Kok Habis itu Grammarly? kok Grammarly ya? Bukan. Apa dah? loh. Duolingo. Nah. Duolingo. Kenapa Grammarly? Kamu nggak disponsor? Apa? Iya. Ya belajar dari Duolingo gitu kan, nonton terus kenapa nonton? Ya itu udah belajar terus habis itu lanjut belajar infra, belajar apa. Itu rutin gitu Tuh kan? hampir Lu 2 kamu minggu. nggak Nggak pernah bikin to do listnya iya, aku. bahkan kamu nggak mikir mau Enak ngapain kan? enak banget tiap hari Iya. tuh kayak aku gak overthinking, kayak bangun ya udah Heeh. langsung udah tahu apa yang bakal dilakuin gitu. Iya. Itu dan butuh waktu berapa lama kamu untuk ngebentuk habit itu waktu itu? Rutin seminggu kayaknya udah terbiasa. Udah biasa ya. Iya benar juga ya. Iya, Bisa, jadi bisa. bisa kayak gitu sih. Nah, jadi menurutku kamu kayak bisa nge-mapping nih. Ya awalnya kan kita selalu berangkat dari goals dan tujuan kita kan. Kayak oke, kita mau kemana nih gitu. Terus ya udah di mapping aja. Kayak Iya, what iya, kind benar, of benar, activity yang Atau bisa what kita kind of habit lakukan gitu ya. yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu gitu. Dan kita jadinya itu orientasinya bukan fokus ke tujuan dan hasil, tapi orientasinya fokus ke proses. Iya, Progres. Kita Yap. nggak bahkan even mikirin, aku udah progresku sejauh mana ya? Aku masih jauh kayaknya sama tujuanku, nggak gitu ya. Karena kita udah lakuin, otomatis. iya, karena kita emang suka ya udah, karena itu jadi habit juga gitu loh. Itu menurutku salah satu hal yang bisa dilakukan sih sebagai alternatif dari ya bentuk itu. Oke, kebayang. Iya, fokusnya ke sana ya. Iya, nggak tahu. Kayaknya Mas Yoka juga pernah bilang ke kamu kan, dia kayak Ya, dia juga nggak fokus ngebangun habit juga sih. yang mengalokasikan pokoknya jam sekian sampai jam sekian pagi itu pokoknya habis ngurus anak gini terus gini gitu. Luar biasa sih Mas Yoka sih. Ya, sorry guys, Ya, ini itu. lagi ketutup lagi. Kayaknya rutin 12 menit nih, sorry ya. Ini kayaknya next kita coba riset Kamera lagi baru. gimana. Kenapa harus kamera baru? Ini memorinya yang salah nih, bukan kameranya. Ya, memori baru. Ya. Ya. Oke, tadi udah kebayang sih buat ini ya. Fokusnya tuh lebih ke ngebangun habit kembali ya, Gen, buat gimana caranya biar kita tahu apa yang harus kita lakuin tapi gak jadi overthinking karena udah jadi habit gitu ya. Ya. Berarti itu yang Ilham lakukan. Karena kamu kan bukan dari awal sudah bukan tim bukan to do list tim lah gitu. Itu gimana kamu ngebangun habit juga atau kayak yang Dani tadi gitu, kalau lagi ada yang dibutuhkan baru bikin to do list atau gimana? Sebenarnya enggak sih, kayak lebih ke gini, mungkin cerita awal dikit. Saya sebenarnya tadi bilang tim bukan to do list, sebenarnya pernah bikin to do list juga gitu, karena saya juga dulu awal-awal tahu to do list itu kalau nggak salah dari Ata juga ya. Iya kan. Jadi dia Biasa dia sampai mau nyuci motor tuh ditulis gitu kan, nyuci motor. Enggak juga sih ya. Ada dulu kamu Di nunjukin mana? itu gitu. bahkan ya mau pakai sandal. Enggak sih. Nah, Kalau itu nggak mungkin sih, nggak mungkin. saya juga pernah nyoba juga sih bikin to do list, tapi ternyata saya nggak cukup komit dan istiqomah untuk
ngelis tiap hari, dan kalaupun udah di list kadang Lakuin. bukan dilakuin, nggak digeser gitu kan. Ini udah selesai gitu. Oh iya, terus dimarahin gitu. Ini geser nih gitu. Iya kalau di kantor ya. Itu konteksnya di Oh, kamu kehidupan nyalain sehari-hari kantormu, ya. Kak? Hah? Kamu nyalain kantormu? Enggak, maksudnya kalau di Apa sih, Dan? kantor. Ini konteksnya kalau di kehidupan sehari-hari ya. Jadi dulu juga pernah nyoba gitu untuk bikin to do list kehidupan sehari-hari, cuma ya tadi gak komit dan gak konsisten aja untuk nge-list tiap hari, dan ya geser-gesernya akhirnya nggak dilakuin juga gitu. Kenapa? Kok nggak sampai? Apakah karena terlalu membosankan sampai Mungkin saya udah gini sih, kalau misalkan di jam kerja atau di hari-hari kerja itu kan ya udah pagi sampai sore itu ya udah kerjaan gitu kan, nggak ada lagi gitu aktivitasnya. Bisa fokus ke satu hal lah gitu Bisa ya. fokus di satu hal aja gitu kan, time blocking. Jadi Wis. jadi udah jam 9 sampai jam 5 itu udah kerja gitu kan. Nah sebenarnya kalau di luar jam kerja malamnya gitu sebenarnya ada sih aktivitas yang saya lakukan, cuma sebenarnya nggak terlalu banyak yang sampai butuh di breakdown gitu sih. Jadi kayak udah kebayang, oke, nanti malam mau coba belajar misalkan infra gitu misalkan. Ya udah kebayang aja, udah nanti malam saya udah belajar infra gitu, dan kayaknya nggak terlalu cukup gede untuk di breakdown gitu kan kalau itu di jam kerja. Nah kalau misalkan di Modelnya weekend kayak Dani tadi berarti ya. Kayak ya udah dia Sabtu kemarin apa Jumat tuh lupa aku yang mau belajar front end expert. Ya udah ya di blok aja waktunya udah buat kapan front end kamu Iya. menentukan kamu mau belajar infra? Apakah di hari itu juga? kadang itu muncul spontan ya, dan kadang juga udah kepikiran Sesuai dari mood. hari sebelumnya. Sesuai mood. expert. Beres kantor nih gitu. Eh, Belajar infra seru nih kayaknya gitu. Iya, ayo Kak. ke kadang ada yang udah direncanakan, kayak udah dari kemarin saya pengen belajar infra gitu, oke nanti malam aja gitu kan, atau muncul secara spontan gitu, misalkan di kantor lagi ada kerjaan apa, terus nemu sesuatu yang baru gitu tuh lagi bareng lain, nah coba deh malamnya coba untuk Ngulik-ngulik gitu. ngulik-ngulik gitu kan. Nah itu kayak terjadi spontan, itu juga kadang terjadi gitu kan. Ya kalau hari-hari kerja ya kayak gitu, jadi kan kayaknya nggak terlalu gede untuk di breakdown gitu sih, apalagi breakdown 1 minggu gitu kan. Kayak kamu itu kan ya. Nah. Kalau ada satu hal yang kamu nasihatin ke Aka yang suka overthinking soal to do list apa? Ya apa? Nasihat buat saya. Mungkin ya tadi sih, lebih jangan breakdown 1 minggu ya, mungkin ya kegedean sih, mungkin per hari gitu mungkin iya gitu. Dan kalaupun tadi kamu mau nyoba bangun habit kayak kata Dani tadi itu, nah itu kan harusnya udah nggak perlu breakdown lagi ya, dan itu kan udah akan terbiasa gitu kan pada akhirnya, dan itu nggak akan overthinking lagi gitu sih. Jadi mungkin kalau misalkan mau di breakdown ya tetap ya udah kecil-kecil boleh, tapi jangan 1 minggu ya mungkin ya. Iya. Karena bisa jadi tadi kata Dani, kalau 1 minggu konsepnya kayak sprint, terus di tengah jalan kamu hari Rabu kamu udah jadwalin belajar A, ternyata Nggak kamu kejadian. ada kegiatan lain gitu. Misalkan kalau sprint kan nggak boleh, kamu nggak boleh ada kegiatan lain di hari Rabu, itu udah belajar itu gitu. Masukkan bikin tiket dulu. Oh gitu ya. Ya kan kalau nggak Back penol. production gitu kan. Iya. Ya gitu sih, mungkin breakdownnya jangan Iya. kalau nggak gede-gede banget mungkin, dan kamu udah kebayang dan kayak saya gitu kan, tuh mungkin ya udah disimpan dalam otak aja udah. Nanti Intinya kalau nggak malam butuh-butuh banget udah gitu ya. ya Fokusnya betul. bisa ke bikin habit tadi gitu ya. Betul. Nah, Ya pengen nyoba sih. yang itu bikin case-nya habit kalau sama hari kerja ya. Dan kalau weekend pun saya sebenarnya jarang juga, meskipun banyak kegiatan gitu ya untuk nge-breakdown, karena Nah, apa nih kegiatannya apa nih? Banyak banget Ilham, sibuk banget Sibuk aja. banget dia kan. ya sibuknya juga di Gather Loop ya. Podcast, terus Karang Taruna, Taruna, remaja masjid. Remaja Masjid, KKN. KKN. Iya, jadi Kan dia kayak ngayomin anak KKN. Ilham kan aktif banget di masyarakat, tokoh gitu. toko. Mau nyalin Iya. kepala desa katanya. Sering dipanggil sama kepala desanya. Ayo Ham, ini tidak akan berjalan tanpa kamu Ham gitu. Iya. Enggak juga sih. Oh, iya. Enggak juga sih. Ya. Kalau Ya. kalau weekend sebenarnya meskipun banyak kegiatan, saya juga jarang breakdown to do list-nya, karena tadi sih sebenarnya udah kebayang kegiatan saya dari pagi
sampai siang ya udah di Gather Loop gitu kan ya. Misalkan ada jadwal podcast. Nah itu bahkan jadwal podcastnya udah diatur sama Aka gitu kan, jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Jadi Meskipun saya suka molor ya. Suka molor ya. enggak dong, Iya, saya kan karena on time. biasanya ada yang telat mandi biasanya. Iya, jadi saya lebih kenapa saya enggak breakdown to do list itu karena memang udah kebayang aja, dan saya ketika udah kebayang ya udah komit untuk ngelakuin hal itu gitu. Jadi ya udahlah, jam sekian saya udah di Gather Loop gitu kan, pulang jam berapa gitu. Berarti sekarang udah nggak pernah bikin to-do list. Jarang banget sih bikin to do list sih sebenarnya. Lebih Jarang. lebih ke ini sih. Terakhir kali kamu bikin to-do list kapan? Udah lama banget sih kayaknya. Bukan jarang, Pak. Sudah tidak membuat to-do list Iya. gitu ngomongnya. Tapi alternatif yang saya pakai kayak kalau memang lagi sibuk banget dan kerjaan banyak banget tuh Ya. bikin reminder Kak. Oh, Jadi di kalender. Di kalender bisa atau di tuling-tuling reminder. Alarm. Bisa. Nah, kalau di laptop kan ada reminder kan. Di MacBook kan ada reminder. Oh, Nah, itu gitu kamu sombong MacBook. iya, ada MacBook juga. Anda juga MacBook. Iya, jadi misalkan tapi itu bukan reminder untuk ngerjain tas kantor gitu misalkan, bukan, tapi hal-hal perintilan, hal-hal kecil gitu misalkan, oh saya perlu ngejawab tweet nih, ada tweet yang belum saya respon, saya bikin remindernya. Misalkan saya mau follow up ke tim lain untuk onboarding service apa gitu misalkan ya. Solusi sih. Nah itu saya bikin reminder sebenarnya, dan remindernya itu nggak saya stop tiap hari gitu, kayak kalau misalkan kelewat gitu ya besok akan di remind lagi, kamu belum ngelakuin ini tuh kemarin gitu. Iya. Nah itu Hal-hal yang kecil gitu ya. iya, Kadang perintilan kayak, aja sih. Kita lagi fokus sekarang nih. Terus entah ada chat masuk, ada apa yang apa ya lumayan penting lah, tapi gak urgent gitu kan, gak mendesak saat itu. Oh yaudah aku pengen bales itu nanti. Nah tapi kalau gak ditulis remindernya, itu lupa gitu. Oh iya. Lupa, gitu kan. benar. Aku belum ngebales ini tadi. Gitu. Ya bikin reminder, atau saya pernah juga bikin tas di Google Calendar. Jadi Ya, tas memang bisa kalau ada. misalkan nggak resolve di hari, Oke, paham. nggak resolve di hari ini, Nggak centang gitu. ya nggak centang itu kan besoknya akan kebawa kan, kamu belum ngerjain ini gitu, kemarin gue bikin di-remind tas lagi ini. ya? Iya ya sebenarnya kayak reminder sih jatuhnya, tapi kalau reminder yang hal-hal kecil perintilan tuh biasanya pakai tooling yang ada di laptop aja saya gitu, jadi nggak lupa gitu. Kadang ya tadi sering lupa ngerespon tweet, kadang follow up Thread. suatu thread ya. Thread. Ya Thread. thread. Arai. Terus lupa Payment mau get follow up money. sesuatu gitu ke tim lain gitu. Nah itu lebih ke reminder sih. Jadi kalau misalkan saya juga nggak menyarankan untuk nyoba ini ya, karena kalau kamu lebih cocok untuk nge-breakdown sesuatu gitu, kan kamu suka nulis juga gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi mungkin sarannya jangan Terlalu over ya. iya kamu Saya- bisa-bisa breakdown 1 bulan sih kamu. 1 tahun kayaknya. Iya, saya juga kebayang kayak pejabat-pejabat gitu loh Kak. Kayak pejabat-pejabat itu kan sibuk banget ya seharian gitu. Bahkan seminggu itu jadwalnya sibuk gitu kan. Tapi apakah mereka breakdown Bikin to-do sendiri? list? Enggak Oh, gitu. iya. Ada asistennya gitu yang remind dia kan Berarti sebenarnya. saya butuh asisten berarti. Ya asistennya itu udah tulingnya tulingnya itu. Misalkan Kak, nanti siang jam 12 meeting ya sama ini gitu kan. Jadi si pejabatnya kayak nggak perlu tahu jadwal sehari dia atau seminggu dia apa gitu. Oke guys, lagi-lagi kali ini masalahnya berbeda. Agak lemes agak. Udah berapa kali, Pak? Kayaknya mau riset kamera aja deh habis ini, sumpah. Kenapa? Mau riset kamera aja habis ini. Tadi ini sekarang ya problemnya adalah ternyata baterainya cepet habis. Cepet habis Setengah ya. jamnya juga nyampe. Benar. Ya kan? Kemarin pas event kayaknya juga udah habis ininya. Sebelum event beres sudah habis kameranya. Kameranya. Tapi apa? kan cuma buat Baterainya. foto-foto kan ya. Iya, Bang? bahkan cuma kameranya. buat foto-foto Iya. doang. Betul. Cuma buat foto-foto doang. Oh, kurang gini. Cuma buat foto-foto doang, itu udah habis baterainya. Iya sih. Iya. Nggak Jadi- nggak bisa di apa kan kok baterainya copotan kan. Nah, itu beli baterai baru tapi Copotan. yang apa Cep- yang ceplakan. lebih Yang tinggi lebih, gitu loh. Iya. Open for donation. Iya. Tadi saya udah mau berhibah tripod ini saya. Oh gitu. Ya. Kurang apa Dan lagi? tidak mau berhibah iPhone. Sebut merek. Apa? Tidak boleh Jadi kan. tadi sebut Ilham sebut apa? Tripod doang. Tripod. mobile phone masa gitu.
Oke, ya jadi tadi terakhir ngobrolin soal ini Pejabat. ya, pejabat gitu kan. Jadi udah ada apa namanya asistennya dan kawan-kawan kayak gitu kan. Nah, berarti kalau kita tuh asistennya ya si Si to-do Tulings, list ini. ya. Nah, jadi lihat ke kita, berarti intinya lihat ke kita lagi ya. Kita butuh to-do list atau butuh asisten tadi apa enggak? Kan asisten bukan sebuah kewajiban yang harus banget untuk melanjutkan hidup kita, menjalani hidup kita gitu kan. Tapi lebih kepada kita butuh gak gitu. Kalau misalkan butuh ya udah pakai gitu kan. Sama kayak si tooling dan to-do list lagi gitu kan. Iya, Karena mungkin betul. bisa jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah tadi kalau pengen tahu apa yang harus kita lakukan tiap hari dan kawan-kawan, mungkin solusi alternatifnya tuh si habit tadi gitu ya. Bisa ngebantu gitu instead of tiap hari bikin to-do list lagi, terus overthinking dan capek kayak gitu ya. Betul. Iya, sesuai kebutuhan aja. Kalau memang agendanya nggak terlalu Betul. banyak, nggak perlu di breakdown juga ya. Kayaknya nggak perlu banget Nggak gitu perlu kan. banget ya. Berarti yang aku lakukan terakhir-akhir ini aku nggak pakai to-do list gitu kan. Aku coba bayangin apa yang aku lakuin di kepala dan masih mampu gitu, apa ya, masih pas lah gitu kan. Ya udah, nggak perlu dibuat to-do listnya gitu ya. Ya, benar. Mm-mm. Daripada overthinking kan. Daripada overthinking nggak kerja dicariin. Iya, tapi wajar juga sih. Kamu kan kegiatannya emang banyak ya, jadi Ya, tapi nggak sibuk sebanyak kamu gitu. sih Ham. Iya, Bukan kayaknya ada- sebanyak Ilham sih. Iya. Tadi kayak weekend aja padat banget dia. Empat belajar, iya kan, kontribusi di komunitas, terus apa namanya organisasi kemasyarakatan juga gitu kan, orang penting lah. Karang Taruna, Karang Taruna, remaja musola, Remah. Remaja masjid. remaja masjid. Oh, levelnya bukan musola lagi. Bukan musola, remaja masjid. Iya enggak kan. Iya. Kan tadi kan Dani bilang remas, kamu remaja musola, kan salah Oh, ininya. iya, dibenarkan. Kepanjangannya. Oke, ya paling itu aja. Aku udah, kalau dari diriku udah ini ya, udah cukup tercerahkan. Mungkin aku bakal coba bikin habit-habit tadi itu lagi, dan sama pengen nyoba time blocking tadi itu. Jadi mungkin yang aku breakdown itu bukan apa ya, yang aku plan itu bukan ke mau ngapain bukan, tapi lebih ke coba aku mau bikin kayak blockingan waktu itulah, kayak di jam sekian sampai sekian aku mau fokus ke apa, di jam kerja ya fokus ke kerja, nanti malamnya biasanya fokus ke apa. Jadi cuma sesimpel blocking waktunya aja lah yang dipikirin gitu, gak sampai detail-detailnya ya. Full itu bisa bikin gak overthinking dan lebih produktif gitu ya. Oke, mantap, thank you dari Ilham sama Dani yang sudah mencerahkan saya gitu kan. Ya BTW, hari kalian udah habis ya? Iya. Mak. Kamu isi ulang sih. Ya Dani udah habis dari tadi tuh. Dani kalau minum deg. Iya. Aduh. Oke, cool. Oke, cool. Oh, sebelum 12 menit lagi Ya, nih. sebelum 12 menit lagi ya. Kita Ini ntar lagi terjeda lagi. Kalau kita nggak closing Ya, kita nih. closing aja. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Kalau misalkan teman-teman punya masalah yang sama, lagi coba-coba to-do list kayak aku tadi ya, terus ada masalah-masalah lain, semoga obrolan tadi bisa mencerahkan gitu lah ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Dadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Masya Allah. Besok Senin. Ya, Besok salam. Senin. Ya, salam. Yuk, udah. Mulai. Udah. Betul.